SPD. Selanjutnya salam serah dengan salam tidak lupa pula kita kirimkan ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 03 Bengkulu. Selanjutnya Bapak Ibu Majelis Guru yang sempat hadir pada acara diseminasi ini. Baiklah, untuk menghemat waktu, adapun susunan acara kita pada hari ini yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 03 Bengkulu, dan yang ketiga nanti adalah acara inti diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Yuliatri. Untuk menghemat waktu, masuklah kita kepada acara yang kedua, yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang hadir pada kesempatan ini, pertama kali marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita banyak nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat iman, serta nikmat kesempatan untuk dapat hadir di ruang kelas kita ini dalam rangka mengadakan acara diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif oleh Ibu Yuliatri selaku calon guru penggerak angkatan 7, dan selawat kerul junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini di mana pada kesempatan ini di sekolah kita ada 2 calon guru penggerak, yang satu Ibu Hidayani, yang kedua Ibu Yuliatri. Jadi pada kesempatan ini Ibu Yuliatri akan memaparkan kepada kita tentang diseminasi budaya positif dalam kegiatan mereka dalam CGP. Jadi kepada kita semua, mudah-mudahan nantinya banyak manfaat, terutama guru kelas bisa berubah setelah adanya kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh Ibu ini nanti. Jadi sekarang saya sebagai kepala sekolah mengucapkan banyak terima kasih, dan kami mengharap kepada Ibu silakan untuk mengembangkan ilmunya kepada guru-guru yang lain. Mungkin sebagai kata sambutan itu saja, dan Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara inti, acara yang telah kita tunggu-tunggu, yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Untuk ini disampaikan oleh Ibu kita Yuliatri SPD. Kepada Ibu Yuliatri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang ini kita masih bisa diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan yang sangat kita cintai ini dalam rangka pelaksanaan diseminasi pengembangan positif pada modul
yang dia dari sekian kegiatan yang begitu padat masih bisa menyempatkan diri datang ke tempat ini untuk menghadiri acara kegiatan yang kami laksanakan. Dan untuk itu marilah kita kirimkan doa kepada Nabi Muhammad SAW berupa salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, Bapak Ibu guru yang kami hormati, baiklah saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Yuliatri, bertempat tugas di SD Negeri 03 Gunung Tuleh. Nah, adapun tujuan saya melaksanakan kegiatan ini yang pertama adalah ini tentang pelaksanaan aksi nyata yang akan kami laksanakan setiap sebagai calon seorang berbendera. Dan yang kedua yaitu untuk berbagi sedikit ilmu kepada Bapak Ibu, karena ilmu itu kalau tidak dikembangkan itu tidak akan bermanfaat. Jadi alangkah baiknya kita berbagi sharing sama Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya kami melakukan kegiatan ini adalah untuk sama-sama bekerja sama dengan Bapak Ibu guru agar kiranya nanti kita bersama melaksanakan kegiatan budaya positif ini bersama. Karena tanpa adanya dukungan dan peran semua anggota ini tentu jelas tidak dapat terlaksana. Dan yang terakhir, kami melaksanakan ini, kami yang berdiri di sini bukanlah sebagai seorang yang hebat, yang pintar, namun kami cuma ingin meningkatkan tujuan pendidikan sekolah kita. Kita bersama-sama punya satu persepsi bagaimana agar pendidikan di sekolah kita ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk itu, untuk tidak memperpanjang waktu, maka masuklah kita pada acara inti, yaitu diseminasi budaya positif modul 1-4. Nah, sebelum kita masuk pada materi inti, kita harus tahu dulu apa tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada diri anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi dari pemikiran atau pendapat dari Ki Hajar Dewantara ini adalah kita di sekolah akan harus bisa menciptakan budaya positif, karena dari budaya positif inilah nanti tujuan dari pendidikan akan tercapai. Nah, jadi di sini Ki Hajar Dewantara maksudnya menuntun. Kira-kira Bapak Ibu apa dapat memberikan respon atau masukan apa itu yang maksud dengan menuntun? Coba siapa? Apa itu menuntun? Menuntun kodrat anak. Coba. Menuntun di sini artinya mengarahkan atau membimbing anak murid kita. Sementara di dalam diri anak itu sudah ada kodrat, sudah ada sesuatu yang tersimpan. Kita sebagai guru tinggal mengembangkannya lagi. Jadi kita bukan menemukan, tetapi mengembangkan apa potensi yang ada pada diri anak didik kita. Jadi misalnya Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa kita di sekolah ini diibaratkan sebagai seorang petani, di mana lahannya adalah sekolah kita, benihnya adalah murid kita, dan pekerjanya adalah kita sebagai guru. Itulah dia petani. Nah, kalau kita bisa mencari mengembangkan bibit ini dengan baik, tentu kemungkinan hasilnya akan baik. Nah, jadi kalau kita sebagai petani harus tahu kira-kira kalau kita bertani, apa kira-kira yang harus kita berikan pada tanaman padi kita, misalnya pupuk atau insektisida. Nah, kalau itu kita rawat dengan baik, maka tentu hasilnya akan memuaskan.
Jadi Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa pendidikan ini adalah sebuah pertanian yang akan kita garap, yang akan kita kelola dengan baik supaya hasilnya lebih baik. Lanjut. Selanjutnya kita lanjut pada budaya positif. Inilah dia kegiatan inti kita. Yang dikatakan budaya positif itu di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita harus mengetahui pula apa yang menjadi konsep, apa yang menjadi bagian-bagian dari modul budaya positif. Inilah yang akan kita kembangkan nanti. Yang menjadi modul budaya positif ada 7 yang harus nanti poin-poin besarnya yang harus kita terapkan di sekolah. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin belajar, disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi diri manusia. Yang keempat kebutuhan manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam adalah keyakinan keras. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Jadi ketujuh inilah yang termasuk poin-poin budaya positif. Nah, kalau di dalam CGP kami mempelajari ini hampir 2 minggu. Namun kita cuma di sini mengembangkan ini ke teman-teman hampir 1 jam ke depan saja. Jadi kami akan menyebutkan yang poin-poin besarnya saja. Kami tidak bisa mengulas secara ringkas karena di dalam CGP saja pembelajaran ini dilaksanakan dalam jangka waktu 2 minggu. Nah, dari sekian ini, dari ketujuh ini, ada sebagian yang menjadi yang masih belum awal sama kita, yang belum ada, yang belum mungkin kita terapkan di sekolah kita. Ini kita dapatkan ilmu ini karena melalui calon guru bergerak. Nah, alangkah baiknya ilmu-ilmu itu kita terapkan di sekolah kita dan berbagi ilmu dengan teman-teman semua. Nah, dari ketujuh ini ada hal-hal yang masih kita lalai mengerjakannya. Berarti kita sebagai guru masih belum sempurna. Kita masih belum mampu melaksanakan kegiatan proses pembelajaran itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu karena ilmu kita yang masih kurang. Nah, untuk itu maka kita perkenalkan satu persatu tentang konsep atau dasar-dasar yang ada pada budaya positif. Nah, yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru. Ini termasuk budaya positif. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini maksud dari keterangan ini bahwa kita sebagai guru harus bisa menciptakan perubahan-perubahan baru di sekolah kita. Jangan dari dulu sampai sekarang itu ke itu saja. Nah, jadi dengan kita menciptakan perubahan baru, misalnya menciptakan budaya positif, menciptakan budaya yang menyenangkan dan nyaman bagi murid, sehingga kalau mereka datang ke sekolah dengan hati yang senang, hati yang nyaman, dengan bergembira, kemungkinan pembelajaran yang akan kita berikan akan dapat mereka terima. Itulah dia penciptaan paradigma baru. Selanjutnya, dalam budaya kita, kata disiplin itu adalah kata yang sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi istilahnya kata disiplin itu
itu kita beranggapan kata yang mengandung arti ketidaknyamanan, dipengaruhi dengan banyak banyak perilaku yang harus kita tuntut. Itulah dia konsep pada kebiasaan kita. Kalau kita mengenal kata disiplin, berarti terbayang sama kita ada sebuah kegiatan yang harus dilaksanakan dan di bawahnya itu diikuti dengan sanksi atau hukuman. Iya kan? Itulah dia, kita harus meluruskan kembali bahwa disiplin itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah menurut pendapat Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Karena tanpa ada disiplin semuanya tidak akan berhasil. Disiplin bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajib penguasaan lain mendisiplinkan kita. Maksudnya, kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, tentu terpaksa orang lain akan ikut serta mendisiplinkan diri kita sendiri. Namun alangkah baiknya kitalah yang berusaha untuk mendisiplinkan diri kita. Lanjut, masih disiplin positif. Disiplin positif adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Biasanya kalau saya sendirilah melaksanakan sebuah disiplin, misalnya pasti di belakangnya ada itu tuntutan hukuman atau sanksi, iya kan? Itulah yang harus kita luruskan. Kalau kita membuat sebuah disiplin, jangan sampai itu karena terpaksa oleh anak kita. Alangkah baiknya mereka mendisiplinkan diri itu dari dirinya sendiri, bukan karena paksaan kita. Itulah dia tentang materi budaya positif yang kita pelajari di sini. Masuk lagi konsep dasar yang kedua, yaitu kebutuhan dasar manusia. Ini tadi masuk pada disiplin positif dari yang ketujuh tadi. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima adalah kesenangan. Ini juga tidak lepas dari kegiatan kita di sekolah. Anak murid kita itu membutuhkan yang 5 ini. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Anak didik kita datang ke sekolah, dia juga butuh makan, butuh minum. Malah mungkin di sewaktu belajar dia kelihatan lesu, lemah, letih. Kita jangan menyimpulkan saja, ini anak ini malas belajar ya. Ini kenapa ini? Jangan, tanyakan dulu kenapa kira-kira. Kenapa dia? Apa penyebabnya? Kenapa malas? Pasti anak ini menyebutkan rupanya di rumah tadi tidak sempat makan. Padahal untuk belajar itu tentu butuh tenaga. Harus makan, harus minum, harus punya tenaga yang kuat. Itulah dia kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di sekolah anak didik kita itu butuh kasih sayang. Dia juga butuh diperhatikan. Misalnya lebih-lebih anak kelas 1, kalau dia pakai baju baru, wah, dia itu ingin sanjungan kita. Pakai baju baru ya. Kalau kita tidak memperhatikannya, rasanya dirinya kurang karena dia sudah ada perubahan baru. Dia sudah punya baju baru atau sepatu baru. Dia butuh kasih sayang atau rasa diperhatikan dari kita sebagai seorang guru. Yang ketiga adalah butuh penguasaan. Anak didik kita juga merasa dia ingin menjadi seorang pemimpin, dia ingin maju, dia ingin kekuasaan, sama dengan kebutuhan dasar manusia yang lainnya. Dan yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Anak didik kita butuh bebas, dia mau bertindak semaunya, tapi harus sesuai dengan nilai-nilai positif.
kita laksanakan itu, kemungkinan bakat minat mereka akan tersalurkan. Selanjutnya adalah butuh kesenangan, butuh kegembiraan. Kalau dia senang masuk ke sekolah, senang dengan gurunya, senang belajar, tentu apa yang akan kita berikan akan diserapnya dengan baik. Nah, kita harus memperhatikan kebutuhan anak didik kita. Bukan cuma kita yang akan kita pikirkan, namun anak didik kita ini harus juga kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Lanjut lagi, motivasi perilaku manusia. Setiap orang tentu punya motivasi, punya alasan mengapa dia melaksanakan suatu kegiatan. Contoh, di sekolah saja, misalnya sebagai seorang guru, kita misalnya ditugaskan oleh ibu kepala, misalnya untuk mengikuti sebuah seminar atau kegiatan. Nah, kamu ditugaskan untuk mengikuti sebuah kegiatan bersama dengan misalnya Pak Korwil. Nah, kita yang diberi tugas ini pasti ada motivasi tersendiri untuk melaksanakannya. Iya kan? Misal, ini untuk diibaratkan motivasi perilaku manusia untuk apa ini, untuk murid. Kita sebagai guru saja. Pasti misalnya kita melakukan, apakah kita melakukannya atau tidak? Misalnya kita disuruh kepala sekolah, apakah kita melaksanakan atau tidak? Apakah kita melaksanakan? Tentu kita laksanakan karena itu adalah atasan kita. Namun di dalam hati bertanya, di dalam hati pasti punya satu alasan kenapa kita melaksanakannya. Salah satu alasannya satu, misal, oh, kalau saya tidak melaksanakan ini nanti pasti ditegur ibu kepala. Itulah dasarnya melaksanakan itu. Itulah motivasi perilaku manusia yang paling terendah karena takut dihukum. Sama dengan murid di sekolah, dia tidak datang terlambat karena takut dihukum. Guru juga begitu. Dia misalnya mau mengikuti kegiatan yang diberikan kepala karena takut dihukum oleh kepala atau ditegur oleh kepala. Akhirnya dia mau melaksanakannya. Itulah motivasi perilaku yang paling terendah dari setiap perilaku manusia. Nah, yang kedua dari kegiatan tadi ada juga di dalam hati, kenapa saya melaksanakan ini? Mungkin karena ingin pujian dari bapak ibu kepala sekolah, mungkin juga, atau mungkin juga karena oh nanti ada transportasinya, kan gitu. Itu juga termasuk motivasi dari luar, bukan dari dalam. Itu namanya motivasi ekstrinsik. Sama dengan yang nomor satu tadi, motivasi ekstrinsik. Sama dengan nomor dua, karena misalnya takut ditegur guru, kepala, atau karena takut karena ingin mendapat pujian atau mendapat biaya transportasi, itu masih karena pengaruh luar. Namun yang paling terpenting yang harus kita laksanakan itu yang nomor 3. Itu adalah kita melaksanakan sesuatu itu bukan karena ada sesuatu atau itu. Yang jelas kita melaksanakan ini karena ini adalah tugas kita, supaya kita mendapat lebih banyak pengalaman, bukan karena kepala, bukan karena yang lain. Itulah yang namanya motivasi intrinsik, artinya motivasi yang datang dari dalam diri kita. Nah, di dalam konsep disiplin memang ada konsepnya yang termasuk identitas gagal. Gagal artinya berarti harus kita hindari. Itu apa itu? Yang pertama adalah konsep disiplin yang identitas gagal. Yang pertama hukuman. Itu tidak boleh, kalau dapat tolong kita hindarkan. Hukuman. Disiplin yang bersifat hukuman itu tidak boleh kita laksanakan pada anak didik kita. Karena itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Nah, yang kedua, disiplin yang dikatakan termasuk identitas gagal berarti harus kita hindari, yaitu penghargaan. Jangan sesekali memberikan penghargaan kepada
nanti yang merasa disakiti. Kalau dia tersakiti bagaimana, Bu? Tentu dia tidak akan lagi nyaman untuk belajar. Nah, selanjutnya kita masuk lagi konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau ada yang gagal, tentu ada yang sukses. Iya kan? Yang dikatakan yang disiplin yang harus kita terapkan di dalam sekolah yang bersifat identitasnya sukses, yang pertama adalah mendirikan disiplin dengan prinsip konsekuensi, di mana penguatannya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan dan stimulus respon. Dan yang kedua adalah restitusi, di mana kalau kita menerapkan konsep disiplin restitusi, murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati diri dan orang lain, teori kontrol, memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, jadi ada yang harus kita tinggalkan dan ada yang harus kita laksanakan. Nah, lanjut lagi, kita masuk pendekatan restitusi. Sekarang restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka tidak kembali pada kelompok mereka, dan karakternya lebih kuat dan lebih baik. Ciri-ciri restitusi, kalau pendekatan kita melakukan restitusi, yang pertama, bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, lanjut, maka di sini kita bisa melihat perbedaan tentang apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini contohnya kasus siswa yang tidak mengerjakan PR. Kalau ada siswa kita yang tidak mengerjakan PR, contoh konsekuensi bersifat hukuman seperti guru menghukum berdiri di depan kelas, menulis di buku tulis, berjanji tidak lupa mengerjakan PR sebanyak 100 kali. Ini adalah hukuman. Guru marah dan murid menjadi takut. Inilah yang harus kita jauhkan. Jangan karena kita sudah belajar ini, tolong ini kita terapkan di sekolah kita. Selanjutnya konsekuensi. Ini lebih bagus. Begitu juga dengan restitusi. Karena identitas sukses adalah tadi konsekuensi dan restitusi. Lah, sekarangnya kita masuk pada 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah membuat pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima adalah manajer. Nah, kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama posisi kontrol penghukum. Ini adalah posisi kontrol yang paling gagal. Kalau dapat tolong ditinggalkan. Kenapa? Karena biasanya seorang guru itu melaksanakan posisi ini dengan ciri-cirinya seperti suaranya keras, menghardik, malah anak semakin takut. Malah bisa menunjuk-nunjuk. Ini kamu lagi, ini kamu lagi, kamu yang datang lagi, kamu. Seolah-olah anak merasa dipojokkan. Bukannya nanti dia akan berubah, dia akan mungkin lebih parah lagi. Nah, yang kedua, posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Ini memang juga sudah sering kita lakukan tanpa disadari. Seperti misalnya guru memang berbicara dengan suara lembut. Nah, kamu tidak bisa begini. Kamu harus ingat orang tuamu, bahwa orang tuamu sudah susah payah mencari uang untuk sekolahmu. Tolong perbaiki anak.
dia sampai menangis, namun mungkin seketika itu saja, nanti dia akan berulang kembali. Mungkin karena kata-kata kita yang menyentuh tadi, dia sampai menangis, itu namun suatu waktu nanti itu terulang kembali. Selanjutnya adalah posisi teman, di mana guru beranggapan membuat anak ini seperti teman. Biasanya suaranya ini dengan lemah lembut juga. Misalnya, nah, kamu jangan melakukan ini lagi ya. Kalau kamu melakukan ini, nah, ibu akan ditegur oleh ibu kepala. Nah, dia mengubah perilakunya karena tak kasihan kepada gurunya. Kasihan akan ditegur oleh kepala sekolah. Jadi ini juga kurang baik. Dan selanjutnya adalah pemantau. Pemantau ini adalah mungkin bisalah kita masukkan sama dengan tadi konsekuensi, di mana suaranya memang datar. Kamu sadar nggak apa tadi permasalahan yang kamu buat? Ya bu. Kamu tahu apa konsekuensinya? Ya bu. Sekarang kamu kerjakan ini. Oh, apa ini? Ini apakah kamu tahu apa hukumannya? Iya bu. Berarti dia sekedar sampai kepada hukuman yang diberikan. Nah, selanjutnya yang paling berhasil inilah dia posisi manajer. Di mana posisi manajer ini, si siswa misalnya dalam menghadapi sebuah masalah, kita membimbingnya dengan penuh dengan baik, seperti kita tidak mencari, kita tidak akan memojokkan dia. Kita tidak akan memojokkan dia. Kita cuma menanyakan kenapa dia melaksanakan itu, dan kita kembalikan kepada dia apa kira-kira solusi yang akan dia laksanakan. Dengan begitu, dia sendiri yang berbuat, dia yang menyebab alasan apa, dia yang mencari solusi. Dengan begitu, dengan kesadaran dirinya, dia akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat di dalam kelas masing-masing. Nah, tanpa ada paksaan, tanpa ada itu begini, dia sendiri yang mau berubah, bukan karena orang lain. Itu yang kita harapkan. Bagaimana kira-kira anak ini mau berubah sesuai dengan apa yang dilaksanakannya. Nah, sekarang kita lanjut saja pada konsep yang keberapa ini? Konsep yang ke-6, yaitu bentuk keyakinan keras. Nah, ini juga suatu budaya positif yang akan sama-sama kita laksanakan di kelas. Kegiatan ini mungkin kita laksanakan sebelum awal tahun, sesudah pas awal tahun, supaya ini dapat dijalankan nanti oleh murid-murid kita. Nah, jadi bentuk keyakinan kelas, itu bersifat abstrak daripada dan lebih rinci dan lebih konkret daripada peraturan kelas. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu ribet, pendek-pendek saja supaya mereka mudah mengingatnya. Dan semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam perbuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Selanjutnya, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, bukan negatif. Keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini nanti ada sebuah kegiatan yang sudah kami laksanakan di dalam kelas tentang perbuatan kegiatan aksi nyata tentang keyakinan kelas. Nah, kalau nanti kita membuat keyakinan kelas, inilah dia langkah-langkahnya. Yang pertama, mempersilakan murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di dalam kelas. Nah, kita berhubung dengan murid, anak-anak, apa kita sekarang akan membuat keyakinan kelas ya? Setuju atau tidak? Kalau murid tidak setuju, atau misalnya belum ada waktu, tolong diambil di waktu yang lain. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di kertas besar agar semua murid dapat melihat hasil curah pendapat. Berarti hasil itu diberikan selebar kertas per orang. Setelah itu dibuatlah di situ apa rasanya yang menjadi keyakinan kelas di kelas kita. Yang ketiga, susunlah
dilihat oleh semua murid. Jadi keyakinan kelas kita nanti, sebagian kan sudah ada yang membuat, sebagian belum. Nanti ini kita musyawarahkan bersama kira-kira apa langkah yang terbaik untuk pelaksanaan ini. Nah, inilah dia langkah-langkah keyakinan kelas. Mungkin anak ibu, mungkin ibu-ibu sudah apa ini? Sudah jenuh? Iya, boleh. Kalau memang ibu-ibu sudah jenuh, coba kita breathing dulu. Karena nampaknya agak apa? Ya. Jadi kalau nanti ibu kalau nanti saya bilang pagi, tempuhnya 1. Kalau saya bilang siang, tempuhnya 2. Kalau saya bilang malam, tempuhnya tidak ada karena sudah istirahat. Sudah? Coba konsentrasi. Pagi, siang, pagi, siang, pagi, malam. Ya, mungkin karena tadi masih kurang konsentrasi. Kita ulang lagi. Pagi, siang, pagi, malam. Itulah ya kegiatan karena itu kita akan menjenuhkan ini. Kebetulan hari juga sudah hampir siang. Nah, kita masuklah kegiatan yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Itu poin yang ke-7. Nah, kegiatan restitusi ada langkah-langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini dalam menstabilkan identitas ini dititik beratkan. Kira-kira apa, kenapa? Nah, misalnya kita bertanya, nak, berkesalahan itu tidak apa-apa. Ibu juga pernah melakukannya. Itu manusiawi. Itulah dia menstabilkan identitas. Artinya murid tidak dipojokkan, murid tidak disalahkan, supaya nanti dia terbuka dalam permasalahannya. Nah, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini kita harus tahu apa alasan anak melakukan hal tersebut. Misalnya waktu istirahat berebut makanan anak-anak yang lain sehingga anak yang lain menangis misalnya. Kita tanya kenapa dia melakukan hal itu. Tentu dia punya alasan. Nah, atau kenapa dia terlambat. Tentu dia punya alasan kenapa dia terlambat. Setelah kita menanyakan, setelah kita mencari validasi tindakan yang salah, maka kita masuk lagi menanyakan keyakinan kelas. Di mana, nak? Masih ingat, nak, apa keyakinan kelas yang sudah kita buat? Masih, Bu. Apa, nak? Misal, disiplin, datang tepat waktu. Iya. Jadi, apakah anak ikhlas misalnya seperti karena ikhlas mau memperbaikinya? Iya. Dengan begitu, dia sendiri yang merasakan, dia sendiri yang berjanji, dia sendiri yang akan melakukan perubahan pada dirinya. Nah, itulah dia kegiatan restitusi yang mewujudkan budaya positif di sekolah yang akan kita terapkan bersama-sama di sekolah. Sudah? Nah, saya akan memperlihatkan kepada ibu-ibu tentang kegiatan restitusi yang sudah pernah
bagian tadi kegiatan restitusi yang sudah saya laksanakan. Dari kegiatan itu tergambar sama kita bahwa di situ saya bukan menyalahkan, saya cuma menanyakan apa kegiatan yang dilakukannya. Apakah itu salah atau tidak, dia sendiri yang menjawab. Setelah itu kita menanyakan kira-kira apa alasannya melaksanakan itu. Di situ murid menjawab bahwa katanya karena dia tidur kemalaman, main handphone, nonton TV. Nah, dan terakhir juga saya sebagai guru menanyakan kepada dia kira-kira apa yang harus dia laksanakan. Dia sendiri yang menyatakan, dia sendiri yang berbuat, dan dia sendiri yang menyadari akan perbuatannya. Nah, itulah dia kegiatan restitusi yang saya laksanakan, dan mungkin dengan adanya kegiatan ini berakhir pula lah kegiatan presentasi diseminasi tentang budaya positif yang saya laksanakan. Dan untuk waktu corong ini kami persilakan kembali, kami berikan kepada moderator. Demikianlah acara diseminasi oleh Ibu Yudati pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan beliau dapat kita tempatkan di sekolah kita tentang budaya. Dari Bapak Ibu ada lagi pertanyaan? Untuk kepada Bapak Ibu untuk pertanyaan, jika ada pertanyaan kami persilakan dengan segala hormat. Dipersilakan Ibu Lili. Terima kasih atas kesempatan yang kami berikan. Di mana dari keempat minggu tadi saya ingin bertanya, apakah kegiatan restitusi di tingkat SMP atau SMA dilakukan oleh guru kelas atau guru BK itu sendiri? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Lili Yetri, untuk tambahan pertanyaan dari Ibu Lili Yetri, siapa lagi? Coba Ibu Kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan diseminasi itu tadi ada sedikit yang masih ragu kami. Jadi ini kami minta kepada Ibu menjelaskan di bidang posisi kontrol tadi ya, ada pemantau dan manajer. Jadi di sini kami minta tolong kepada Ibu menjelaskan perbedaan dari pemantau dan manajer. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan Ibu Iwan. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini kami minta kepada Ibu Iliadi, kepada Ibu Iliadi kami persilakan. Terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang sudah berpartisipasi dan ada pertanyaan, dan saya akan menjawabnya. Pertanyaan nomor 1 tadi yaitu tentang kegiatan restitusi. Apakah kalau dia di tingkat SMP atau SMA, siapa yang melaksanakan kegiatan ini? Apakah wali kelasnya atau guru BK? Tidak, misalnya berbeda dengan kita di SD. Di sini, misalnya itu kita lihat dulu tentang kejadiannya. Kalau memang kejadiannya itu di dalam kelas, itu masih ranah siapa? Tentu ranah guru. Atau misalnya masih bisa dia mengatasi karena kejadiannya misalnya di dalam kelas, itu ranah guru, maka yang akan menuntaskannya adalah guru. Nah, kalau seandainya itu sudah berada di luar kelas, misalnya ada perkelahian sampai misalnya kancing bajunya lepas, itu kemungkinan agak berat, tentu yang akan mengatasi adalah guru BK. Nah, itulah dia mungkin keterangan dari pertanyaan yang Ibu sampaikan. Apakah Bu? Nah, dan selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua,
dan melaksanakan konsekuensi atas kesalahan. Nah, kalau restitusi, di samping kita menanyakan apa kesalahan, apa konsekuensi, namun kita mencari solusi dari permasalahan. Bedanya kalau pemantau cuma sekedar sampai pada konsekuensi, cuma pada sampai hukuman. Nah, setelah dia melaksanakan hukuman, tentu dia akan masuk kembali ke lokal. Tetapi kalau restitusi, kalau manajer, kita panggil dia ke tempat suatu tempat, kita cari, kita gali apa masalahnya, kita cari dia apa solusi yang akan kita berikan kepada dia. Dia sendiri yang mencari solusi. Jadi lebih lengkaplah dia manajer daripada pemantau. Nah, mungkin cuma itu sekedar jawaban atau ulasan dari saya, dan kami kembalikan kepada moderator. Demikianlah acara destinasi kita dan tanya jawab oleh Bapak Ibu hebat. Kami selaku pembawa acara mohon undur diri. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas di kelas kita yang akan kita sepakati bersama. Nah, sebelum kita membuat keyakinan kelas ini, tentu anak ibu semua nanti akan punya usul masing-masing. Kira-kira apa keyakinan kelas yang akan kita buat dan akan kita sepakati. Nah, sebelumnya ibu mau nanya dulu, apa itu keyakinan kelas? Siapa yang dapat? Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah sebuah sikap positif untuk menciptakan budaya positif di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi itulah dia yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Nah, anak ibu nanti akan dibagikan kertas. Anak ibu nanti semua membuat apa kira-kira yang menjadi keyakinan atau peraturan kelas di dalam kelas kita. Sudah? Nah, ibu akan membagikan kertasnya. Lanjut.
tulisan masing-masing. Nah, sekarang kita akan mengelompokkan. Kira-kira kalau yang sama satu kelompok, yang berbeda tentu kelompok yang lain. Nah, siapa kira-kira anak ibu yang mau membantu ibu mengelompokkan ke muka? Kansa bisa? Coba bu, ke sini dulu. Kita kelompokkan dulu. Mana kelompok yang coba bu, ke sini dulu. Kita kelompokkan dulu. Mana kelompok yang sama? Coba baca ini bu. Yang keras suaranya. Dilarang buang sampah. Coba, dilarang buang sampah. Ada yang sama bu? Ada. Ini berarti ini satu kelompok. Mana lagi bu? Ada lagi? Enggak, yang bu dilarang buang sampah ada lagi? Tidak? Tidak. Kita masuk lagi. Yang kedua ini apa ini? Di apa ini? Kita tempel lagi. Ada yang sama? Coba ambil yang sama. Nih. Nih dua kelompok. Lah, ini satu lagi apa ini, Bu? Dilarang ribut buat satu kelompok. Cari yang lain lagi, Bu. Satu kelompok dengan ini. Iya. Dekat dia. Tekan ini. Karena ini lemnya. Lanjut lagi apa? Melaksanakan ini nanti akan kita pajang di muka dan sama-sama kita tanda tangan. Sudah. Jadi untuk keyakinan kelas kita sudah Saya ikhlas. Tadi kami melaksanakan keyakinan kelas bersama. Semoga kami melaksanakannya dengan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunarti, guru SDN 03 Gunung Tuleh. Pada hari ini kami akan memberikan umpan balik kepada Ibu Yuliadri atas presentasinya. Mudah-mudahan kami bersama dapat melaksanakannya dengan baik. Tetap semangat dan sukses selalu.